Pertama, buka Microsoft Forms, lalu add new quiz. Lalu kita berikan judul yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap daya beli online masyarakat. Lalu berikan deskripsi form ini untuk memberikan informasi kepada responden untuk apa survei ini dilakukan. Lalu klik add new, lalu pilih yang section, lalu add new lagi. Pilih yang Likert. Nah, di bagian section 1 isinya tuh judul besar tentang garis besar pertanyaan yang akan diberikan. Lalu kita ketikkan deskripsinya. Di sini saya mengetikkan opsi-opsi yang diberikan. Jadi opsi-opsi apa saja yang nanti akan diisi oleh responden. Lalu pada bagian Likert yang pertama, saya mengisi bagian pertanyaan dengan kalimat seperti ini. Karena survei kita ini tentang pernyataan. Lalu pada opsi 1, 2, 3, 4, 5, saya isikan opsi-opsi yang seperti yang tadi di atas sudah diketikkan. Lalu statement 1, 2, dan seterusnya, isikan pernyataan apa saja yang mau dimasukkan. Lalu jangan lupa untuk menambahkan statement, klik yang add statement, lalu kita ketikkan, dan begitu seterusnya. Lalu jangan lupa kita klik yang require untuk menandakan bagian tersebut wajib diisi. Lalu add new, klik yang Likert. Di sini kita berikan masukan di question itu hal yang sama, bagi pernyataan yang sama seperti yang di atas. Lalu di statement 1 dituliskan pernyataan yang sama juga, pernyataan yang sesuai dengan yang sudah kita rancang. Lalu untuk menambahkan statement lagi seperti tadi, add statement, dan pastikan require-nya sudah nyala. Di sini kita gabungkan sectionnya karena pertanyaannya hampir serupa. Opsi-opsinya juga masih sama. Lalu add new section untuk pertanyaan yang ketiga karena di sini opsi-opsinya tuh berbeda, makanya kita pisahkan sectionnya. Lalu masukkan judul tentang garis besar pertanyaannya, deskripsinya, opsi-opsinya yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, pernah, dan selalu. Di sini kita bedakan karena memang pernyataan yang kami berikan memang mencakup jawaban yang seperti itu. Lalu add new, lalu add Likert, dan lakukan hal yang sama seperti yang di atas, mengetikkan judul, ketikkan opsi, lalu ketikkan pernyataannya. Add statement untuk membuat pernyataan lagi. Dan pastikan lagi bahwa require-nya ini nyala agar responden ini mengetahui bahwa pernyataan-pernyataan kita yang kita berikan ini wajib diisi. Setelah semuanya sudah selesai, kita pilih temanya agar memperindah, lalu kita klik preview untuk melihat secara keseluruhan dan memastikan tidak ada kesalahan. Di sini saya mencoba mengisi agar saya bisa melihat ada kesalahan apa tidak. Setelah itu kita klik share dan pastikan anyone can respond. Klik yang itu. Lalu copy link dan form siap untuk disebar. Data ini akan kita cari untuk mendapatkan confidence alpha-nya. Data ini itu kita dapatkan dari hasil survei yang telah kita lakukan melalui Microsoft Forums, dan kita memiliki 49 responden, dan setelah itu ini jawabannya yang dari mereka semua.
dari pertanyaan yang telah kita sediakan dan mereka sudah menjawab. Setelah itu dari hasil data ini kita olah menjadi hasil seperti ini. Ini adalah para respondennya dan ini merupakan poin dan pertanyaannya dan ini merupakan hasil jawaban mereka yang mereka pilih dari antara angka 1 sampai dengan 5. Dengan mendapatkan kelas alpha, yang pertama adalah kita mencari total dari jumlah jawaban para responden dengan rumus sama dengan sum B2 sini sampai dengan N2. Rumus ini dapat kita copy paste ke bawah. Hasilnya langsung keluar. Setelah itu kita mencari variancesnya dengan cara sama dengan vr.p. Setelah itu dari B2 sini sampai dengan ke B50. Hasil rumus ini dapat kita copy paste kembali ke samping. Setelah itu, untuk mencari Converse alpha, kita harus mendapatkan komponen terlebih dahulu, sum of variances-nya, dan variance of total scores. Setelah itu dapat kita menghitung Converse alpha-nya. Yang pertama adalah kita mencari components dengan cara sama dengan count E dari B1 sini sampai dengan N1. Diketahui 13 komponen. Setelah itu kita mencari sum of variance dengan rumus sum dari B51 sini sampai dengan N51. Diketahui, lalu kita mencari variances of total scores dengan rumus sama dengan for.p dari O2 sini sampai dengan O50. Setelah mendapat 3 ini, kita lalu dapat menghitung Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha itu dapat kita hitung dengan components B53 sini dibagi dengan komponen B53 dikurang 1, komponen dikurang 1, dikurung, dikali dengan 1 dikurang sum of variance-nya, B54, dibagi dengan variance of total scores, yaitu B55. Hasilnya diketahui segini. Dan ini adalah hasil data Converse alpha-nya. Sekarang untuk di PIK 3 ini, saya akan menjelaskan bagaimana untuk caranya untuk mendapatkan statistik deskriptif yang ada di sini. Yang pertama-tama bisa dilihat di sini ada pertanyaannya, lalu juga bisa dilihat ada pernyataan serta nilai-nilainya yang ada di sini, dan juga persen atau bobot nilainya. Lalu setelah itu nilai dikali bobot, lalu bisa mendapatkan nilai akhirnya. Nah sekarang untuk pernyataan ini mendapatkannya itu dari mana? Kita bisa mendapatkannya dari Microsoft Form yang telah kita buat. Bisa lihat di sini ada orang yang mengisi sampai
50, hari ini 49 karena di sini awalnya mulai dari 1. Lalu bisa dilihat ini adalah semua jawaban dari semua pernyataan yang telah kita buat. Bisa dilihat dari sini. Lalu setelah itu kita masukkan satu persatu. Setelah itu kita lihat ada persen dan bobot ya. Untuk mendapatkan persen ini kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat dari lihat dari sini itu pakai rumus sama dengan J5. J5 itu adalah berada di sini per hasil responnya dikali dengan 100%. Lalu dapatlah hasilnya 2. Setelah itu bisa kita lihat ini kita nilai dikali bobot. Nilai dikali bobot berarti di sini kita kali biasa aja pakai sama dengan rumusnya. Lalu di sini dari persen dan bobotnya juga dari nilainya. Lalu didapatkanlah hasilnya 2. Sebenarnya ini dia ada banyak angka di belakang desimal, tapi supaya nggak ribet dan nggak terlalu banyak angka, kita ambil aja 2 atau 1 atau 2 di belakang desimal. Lalu nilai akhir ini kita dapat dari mana? Ini kita pakai rumus sum sama dengan sum, lalu ini kita drag dari sangat tidak setuju sampai setuju sini. Lalu didapatlah hasilnya segini. Untuk yang bawah ini juga sama. Lalu statistik deskriptifnya. Ini bisa kita lihat ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini nilainya hasilnya 1655,1 ini dapat di mana? Ini kita karena pakai rumus sama dengan max. Lalu kita ambil dari nilai akhirnya ini, kita drag dari atas sampai bawah ini, kita drag, lalu dapat hasilnya 1655,1. Lalu yang nilai terendah juga pakai rumusnya sama, tapi dia sama dengan min, karena minimum dicarinya. Lalu juga sama ditarik drag dari sini. Rata-rata nilai akhir juga sama, tapi dia rumusnya sama dengan average, lalu juga tarik dari atas sampai bawah lagi, tapi ingat dari nilai akhir ya. Lalu ada juga sebenarnya statistik deskriptif ini, poin utamanya itu hanyalah 3 ini saja. Namun ada masih banyak lagi, contohnya kayak median, skewness, sample variance, kurtosis, standard deviation, mode, sama count. Mode ini sebenarnya modus. Modus ini adalah angka yang terbesar. Cara mendapatkan angka terbesar ini dari mana? Ini pakai sama dengan mode, tapi kita ambilnya di pernyataan dan nilainya ini. Lalu count. Count ini juga pakai rumusnya sama. Dan ambilnya dari sini. Lalu untuk yang bawahnya ini juga sama. Standard deviation-nya semuanya juga sama. Semua diambilnya dari nilai akhir ini. Ya, sekian itu saja. Semoga penjelasan kali ini bisa dapat banyak membantu. Perkenalkan, nama saya Vini. Saya akan menjelaskan mengenai cara memindahkan sejumlah data, yaitu berupa data pertanyaan kuesioner, respon kuesioner, dan yang terakhir adalah data Cronbach Alpha. Nah, pertama-tama kita akan mengetik lampiran A sebagai tempat untuk menaruh data pertanyaan kuesioner. Kita akan mengetiknya seperti biasa, kemudian kita lanjut dengan mengetik, kita memilih reference, lalu pilih insert caption. Nah, di sini kita akan memilih lampiran A. Namun sebelumnya jika tidak ada pilihan lampiran A, maka kita dapat membuatnya dengan pilih new label dan mengetik lampiran A di sini, lalu pilih OK. Dan kemudian kita bisa mengetik judul dari lampiran tersebut di sini. Seperti contohnya pertanyaan kuesioner. Seperti itu. Dan setelah itu kita dapat memilih OK dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk data pertanyaan kuesioner, saya mengetik setiap pertanyaannya secara manual di sini. Kemudian untuk data respon kuesioner,
kita melakukan hal yang sama dengan mengetik lampiran B terlebih dahulu. Lalu untuk judul B.1 respon kuesioner, kita melakukan hal yang sama seperti untuk yang A.1, kita memilih insert caption. Namun kita akan memilih lampiran B ini. Dan seperti sebelumnya, jika belum ada, kita dapat membuatnya secara baru di sini di new label, dan kita bisa mengetikkan judulnya di sini dan memilih OK. Kemudian untuk datanya sendiri, saya menuju ke Excel. Nah, di sini saya memblok seluruh dari respon kuesionernya. Kemudian saya copy dan saya kembali ke Word. Lalu saya paste. Begitupun saya lakukan untuk kedua tabel berikutnya ini. Nah, untuk tabel Converge Alpha, di sini saya ke Excel. Lalu saya memblok seluruh data Converge Alpha-nya. Kemudian saya paste ke line dalam bentuk image, sehingga dengan itu akan otomatis terkonversi menjadi foto. Setelah itu saya akan save foto tersebut. Kemudian saya kembali ke Word dan saya insert foto yang saya sudah simpan tersebut. Saya pilih picture dan memilih fotonya. Lalu pilih insert dan akan muncul seperti ini. Begitupun saya lakukan hal yang sama untuk kelanjutan dari data Cronbach Alpha-nya ini. Nah, kemudian kita akan menuju ke daftar lampiran. Di sini kita membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu daftar lampiran, dan kita akan blok, lalu pilih heading 1 yang ada di sini, agar dapat muncul di bagian headings dan juga di daftar isi. Kemudian kita lanjut mengetik lampiran A seperti biasa. Nah, untuk memunculkan kalimat berikut ini, kita pilih reference, insert table of figures, kita pilih lampiran A, dan pilih OK. Maka akan muncul otomatis seperti ini, dan kita lakukan hal yang sama untuk lampiran B juga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikutnya kita mau bakalan masukin gambar ke bab 3. Gambar yang kita masukin ini adalah pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang udah kita sebarin melalui Google Form ke teman-teman. Cara pertama, kita harus masukin gambarnya ini, pertanyaan kuesioner yang udah kita screenshot. Caranya itu ke insert, picture from file, terus pilih aja gambar yang mau dimasukin itu yang mana. Dan klik insert. Nanti keluar gambarnya, terus tinggal diatur ukurannya, mau digedein atau dikecilin atau di crop. Terus kita mau bikin caption untuk gambar ini. Karena kita mau captionnya ini terhubung ke chapter number-nya atau subbabnya ini kita harus edit dulu. Kita bikin ke multi-level, supaya dia tuh ke link ke heading 3. Caranya ke yang multi-level ini, numbernya, terus define new list style, ini diedit aja, mau angka, mau huruf, atau mau Romawi, terus mau warnanya apa, dan di bold atau italic. Lalu ke format ini pilih yang numbering. Nah, kalau aku pakainya yang 3.3, soalnya tadi kan dia juga subbabnya itu yang 3.3. Dan ke customize, pilih link level to style-nya yang heading 3. Terus klik OK. Sekarang bikin caption-nya. Caranya ke reference,
insert caption. Nah, ini tuh tinggal diatur aja mau ada figure atau table. Karena gambar kita pakainya yang figure dan ke format. Ini bisa pakai angka, huruf, atau Romawi. Dan kita pakainya yang angka dan include chapter number-nya ini di checklist. Nah, ini kayak yang tadi kita pakai yang heading 3. Separator-nya pakai yang period, tapi ada yang lain-lain juga. Cuman kita pakainya yang period dan di-okein aja. Nanti keluarnya figure 3.1. Terus tinggal ditambahin deh pertanyaan kuesioner 1. Ini yang kedua, caranya sama, tapi kita nggak perlu edit subbabnya lagi. Langsung aja ke reference, insert caption, terus udah nggak perlu diedit lagi, langsung aja oke, dan tambahin pertanyaan kuesioner 2. Untuk yang ini juga sama, insert, captionnya juga sama, kita nggak perlu edit subbabnya lagi karena masih sama di yang 3.3. Cara tetap reference, insert caption, dan nanti dia keluar sendiri 3.3 kayak gini, dan langsung ketik aja pertanyaan kuesioner 3, terus di okein. Terus berikutnya yang table, PIC sebelumnya kan udah bikin di Excel tuh, deskriptif statistiknya. Terus dipindahin ke Word. Caranya itu kita bikin table dulu, di insert, table, terus tinggal pilih mau yang berapa kali berapa. Nah, di sini pakainya yang 2x4, terus diklik aja dan nanti bakal keluar tabelnya. Terus tinggal dipindahin aja data-data yang udah dibikin sama PIC sebelumnya ke sini. Sama persis kayak yang udah dibikin, tinggal di copy-copy aja. Nah, karena kita mau bikin caption lagi buat di daftar tabelnya nanti, kita harus kayak tadi, yang 3.3 itu, kita bikin 4.1-nya ini ke link ke heading 3. Caranya juga sama, home, terus pilih yang multi-level ini, define new list style, ini diatur-atur kayak tadi, format, numbering. Kalau aku pilihnya yang 4.1, terus ke customize, dan ininya pilih yang heading 3. Terus tinggal di-okein aja. Terus berikutnya bikin caption-nya. Sama reference, insert caption. Terus nanti bakalan kehubung juga. Dan karena dia table, jadi kita pakainya yang table. Dan ini ke format dulu. Terus ini juga include chapter number-nya di checklist karena kita mau ada chapter number-nya. Terus ini heading 3 sama kayak tadi. Terus tinggal di-okein aja. Nanti keluarnya table 4.1. Terus tinggal ditambahin aja captionnya mau apa. Kalau ini kan hasil deskriptif statistik 1. Nah, karena kita pertanyaannya tadi juga ada 3 bagian, makanya tabel hasil ini juga ada 3 bagian. Caranya juga sama untuk yang berikut-berikutnya. Tinggal insert, bikin dulu tabelnya mau berapa kali berapa, dan tinggal di copy-copy hasilnya dari yang di Excel. Terus bikin captionnya ini juga nggak perlu ada yang di edit-edit lagi, soalnya udah masih tetap di 4.1. Yang berikutnya kita bakal masukin lampiran C, di yang lampiran C. Jadi caranya juga sama, ini kita ini masukin gambarnya sama kayak tadi, ke insert, terus tinggal picture from file, dan dipilih aja gambarnya yang mana, terus insert, dan nanti dia keluar gambarnya. Terus berikutnya, karena ini udah jadi, kita bakalan masukin ini ke daftar isi tabel dan gambar. Nih, caranya, kalau daftar isi ini tinggal caranya sama, tinggal ke reference, table of content, dan tinggal di custom aja. Ini kan masih heading 1, heading 2, heading 3. Tapi kan tadi kita ada yang heading 3, ada yang caption, ada yang macam-macam kan. Jadi ke option, terus tinggal dipilih aja nih level-levelnya. Kalau yang ini level 1, yang ini level 2, dan yang ini level 3, terus di oke. Nanti keluar kayak gini. Buat yang daftar gambar, ini juga sama. Tadi pas daftar gambar itu kan kita cuma masukin caption-nya doang. Nah, caption-captionnya ini aku kasih namanya itu caption. Jadi makanya pas bikin reference, table of content, custom table of content, option, ini yang aku kasih cuman caption aja, kasih level 1. Yang lainnya semua dihapus aja, nggak usah diadain, terus tinggal oke, dan nanti keluar kayak gini. Semuanya bakal ada sama di level 1. Terus berikutnya daftar table juga sama, aku kasihnya tadi itu caption juga sama, makanya cara bikinnya juga table of content,
custom, ke options, semuanya itu dihapus aja. Tinggal yang caption aja yang dikasih tanda 1. Ya, artinya itu di level 1. Yang lainnya semua dihapus aja. Terus oke, dan nanti keluar kayak gini. Untuk yang daftar lampiran juga sama. Kan aku untuk judul lampiran A-nya ini heading 9. Buat yang captionnya ini kasihnya caption lampiran. Jadi pas di table of content, custom, options, ini semuanya nggak usah ada, tapi yang di sini aku level 2, heading 9-nya itu kasih level 1. Terus di-okein, nanti keluarnya kayak gini.